Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat belajar bersama-sama sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Dan tak lupa pula salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG, dan yang sama-sama saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang zakat profesi. Yang pertama yaitu pengertian zakat profesi, yang mana profesi atau profesion dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah al-min. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari al-mihnah yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Qaradawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain seperti pemerintahan, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nisab seperti batas minimum untuk bisa berzakat. Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat profesi. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Surah Al-Baqarah ayat 267, yang mana tafsirannya dalam tafsir Ibnu Katsir jilid pertama, yang mana Allah SAW memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksudkan di sini adalah sedekah. Demikian dikatakan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka. Lebih lanjut, Ibnu Abbas mengemukakan mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga, dan dia melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina, dan itulah yang dimaksud dengan al-khabith pada ayat ini, karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik.
Oleh karena itu dia berfirman yang berbunyi wala tayammamul khabith, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Maksudnya sengaja memberikan yang buruk-buruk. Minhu tunfiquna walastum bitakhidhi, lalu kamu menafkahkan dirinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Maksudnya seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya dan bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada Allah taala apa-apa yang tidak kalian sukai. Dan selanjutnya yang kedua, surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang mana artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Yang mana tafsirannya saya ambil dari tafsir Ibnu Al-Munir yang berbunyi, wahai Rasul dan semua pemimpin muslim setelah kamu, ambillah dari harta orang-orang yang bertaubat dan dari orang-orang yang selain mereka sebagai zakat dalam jumlah yang telah ditentukan. Itu akan membersihkan mereka dari penyakit kikir dan tamak, menyucikan jiwa mereka, mengembangkan kebaikan mereka, serta akan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang ikhlas. Tazkiyah berarti sangat bersih atau dalam pengertian pengembangan dan berkah dalam harta, yaitu Allah SAW akan menjadikan kekurangan karena pengeluaran zakat sebagai alasan untuk dikembangkan. Dikatakan kepada kata wasalli alaihim, berdoalah untuk mereka dan mohonkanlah ampun serta kasih sayang, karena sesungguhnya doa dan istighfar kamu Muhammad menjadi ketentraman bagi mereka dan memuat hati mereka merasa tenang karena Allah menerima tobat mereka. Salat dari Allah kepada para hambanya adalah rahmat, dan daripada para malaikatnya adalah istighfar, dan dari Nabi SAW serta orang mukmin adalah doa. Dan pada kata Allahu Sami'un, Allah maha mendengar pengakuan dosa-dosa mereka dan maha mendengar doa mereka. Maha mendengar doamu Muhammad dengan menerima dan mengijabahinya. Maha melihat apa yang ada dalam hati mereka, keikhlasan mereka, dapat tobat serta sedekah dan zakat mereka, dan apa yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka. Zakat sebagai pembersih jiwa menjadi jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan sebagai pemeliharaan harta. Mereka yang bertobat dan semua orang yang mukmin tidaklah tahu bahwa Allah selalu menerima tobat para hambanya dan memaafkan semua kesalahan mereka, menerima zakat dan memberikan pahala dengan pahala yang dilipat gandakan, sebagai mana yang difirmankan dalam surah At-Taghabun yang ayat 17 yang artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan selanjutnya kaitan ayat-ayat tentang zakat profesi dengan problem sekarang. Saat ini profesi manusia semakin berkembang dan dapat menghasilkan kekayaan, namun zakat profesi masih menjadi perdebatan hukum Islam. Perdebatan tersebut muncul karena tidak ditemukan dalil yang qat'i atau tegas, dan diperkuat bahwa istilah zakat profesi tidak termasuk ke dalam beda-beda yang wajib dizakatkan. Ketidakjelasan profesi, ukuran, nisab, dan presentasinya menyebabkan tidak semua ulama mendukung keberadaan zakat profesi ini. Oleh karena itu, cakupan harta yang wajib dizakati harus diperluas
pada beberapa bentuk kekayaan yang tidak dikenal pada masa permulaan Islam. Salah satu landasan hukum tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi yaitu apabila menghasilkan melalui profesi pekerjaan telah mencapai nisab, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Yang mana Bah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa pendapat atau penghasilan di dalam ilmu fikih dapat dikatakan sebagai al-mal al-mustafad, yang berarti kegiatan penghasilan masyarakat berdasarkan usaha individu atau kewirausahaan berhubungan dengan bersama pemerintah, pekerja dalam negeri ataupun pekerjaan wira swasta, dan memperoleh upah pada periode relatif tetap dalam sekali 1 bulan. Adapun perolehan upah dalam takaran zakat profesi yaitu pertama, penghasilan berasal pada pekerjaan di kantor baik PNS ataupun swasta, penghasilan di mana hasilnya bersifat aktif atau sama penghasilan di setiap bulannya. Kedua, penghasilan pekerjaan secara berpengalaman di tempat pendidikan atau keahlian. Karyawan memanfaatkan keahlian yang dimiliki, contohnya barbershop, penjahit, penulis, aktor, dokter, dan para seniman. Bersifat pasif, tidak pasti, biasanya terjadi pada pendapat yang dihasilkan. Jadi konsep zakat profesi dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan membantu mereka yang membutuhkan. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, zakat profesi juga membantu membersihkan dan mensucikan harta serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sirkulasi kekayaan. Adapun problem zakat profesi di masa sekarang adalah yang pertama, menentukan nisab atau batas minimal harta yang diwajibkan zakat. Pada zakat profesi menjadi problem karena penghasilan bisa bervariasi setiap bulan atau tahun. Yang kedua, yaitu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban zakat profesi. Beberapa ulama berpendapat bahwa zakat profesi wajib, sementara yang lain tidak menganggapnya wajib. Dan yang ketiga, yaitu bagi mereka yang penghasilannya tidak teratur atau memiliki pendapat yang sangat kecil, kesulitan menunaikan zakat profesi menjadi masalah. Dan yang keempat, yaitu zakat pada penghasilan dari platform digital seperti influencer, freelancer online juga menjadi tantangan karena bentuk penghasilan yang berbeda. Baik, mungkin kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini, yang pertama yaitu zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan uang yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk bisa berzakat. Dan yang kedua itu ayat-ayat yang berhubungan dengan zakat profesi. Yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 267, dan yang kedua surah At-Taubah ayat 103. Dan yang ketiga yaitu tafsirannya mengenai surah Al-Baqarah ayat 167, yaitu Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak. Yang maksud di sini adalah sedekah. Dan yang kedua tafsiran surah At-Taubah ayat 103, di mana, dan yang kedua tafsiran surah At-Taubah ayat 103 di mana wahai Rasul dan semua pekerjaan muslim setiap menyebabkan tidak semua ulama mendukung keberadaan zakat profesi ini. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada video ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.